Halo para pendengar, pernahkah Anda terpikir gitu ya, gimana sih caranya pemerintah kita memastikan orang yang paling pas, paling tepat ada di posisi penting? Khususnya nih, kalau kita bicara soal aparatur sipil negara atau ASN. Nah, hari ini kita mau coba bedah satu aturan penting, yaitu Peraturan Menteri PAN RNB nomor 3 tahun 2020, isinya tentang manajemen talenta ASN. Jadi, misi kita bareng-bareng kali ini, yang untuk dapat gambaran umumnya lah ya, apa sih sebetulnya tujuan sistem ini? Terus gimana cara kerjanya? Dan kenapa juga ini relevan buat kita semua sebagai warga? Mari kita gali lebih dalam. Ya, betul sekali. Sumber utama kita kali ini memang langsung dari dokumen peraturannya. Ini bisa dibilang langkah pemerintah ya untuk bikin sistem pengelolaan karir ASN yang lebih terencana, lebih strategis, dan nah ini yang penting, basisnya meritokrasi. Jadi ini bukan cuma aturan administratif biasa, tapi ya semacam upaya transformasi lah. Gimana cara kita mengelola SDM di pemerintahan? Wah, menarik sekali itu. Kalau gitu, apa sih sebenarnya yang mendorong dibuatnya sistem manajemen talenta ASN ini? Pasti ada alasan strategis yang lebih dalam ya, bukan sekedar biar ada aturan baru aja kan? Tepat sekali, tepat. Di pasal 2 itu dijabacang tujuannya, dan memang strategis banget. Pertama ya jelas, untuk dukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Ujung-ujungnya kan peningkatan kualitas pelayanan publik juga. Kedua, ini soal gimana caranya nemuin dan nyiapin talenta-talenta terbaik ASN buat ngisi posisi-posisi kunci nanti atau jadi pemimpin di masa depan. Semacam apa ya, pipeline gitulah. Ketiga, ya untuk dorong profesionalisme ASN itu sendiri, plus ngasih mereka jalur karir yang lebih pasti. Keempat, nah ini juga krusial, mewujudkan rencana suksesi yang objektif, yang transparan, terukur. Ini inti dari penguatan sistem merit sebetulnya. Dan kelima, yang memastikan ada pasokan talenta yang pas, di jabatan yang pas, di waktu yang tepat gitu. Intinya sih efisiensi dan efektivitas birokrasi, mengatasi masalah penempatan yang mungkin dulu kurang terstruktur. Jadi harapannya gede juga ya. Mulai dari pelayanan publik yang lebih oke, sampai ASN yang lebih termotivasi gitu ya, karena karirnya jelas. Terus, gimana caranya mastiin sistem ini beneran jalan adil, biar nggak cuma jadi jargon doang. Prinsipnya apa nih yang dipegang? Nah, itu dia. Fondasinya, seperti yang ditekankan di pasal 3, ada di sistem merit. Ini krusial banget. Artinya, semua keputusan terkait manajemen talenta ini mesti satu, objektif. Jadi, ya berdasarkan data, fakta, bukan suka nggak suka. Dua, terencana. Jadi ada rencana suksesi jangka panjangnya. Tiga, terbuka. Informasi yang relevan bisa diakses lah. Empat, tepat waktu. Jangan sampai jabatan strategis kosong kelamaan. 5. Akuntabel. Proses dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus, bebas dari intervensi politik. Nah, ini penting. Dan pastinya bersih dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini pilar utamanya biar sistemnya dipercaya. Wow, oke. Itu pilar penting ya? Betul. Selain itu, perlu dipahami juga di pasal 4 dijelaskan ada 2 lingkup penerapannya. Ada lingkup nasional, ini untuk kebutuhan talenta lintas kementerian atau lembaga, atau untuk prioritas nasional. Dan ada juga lingkup instansi, ini lebih ke kebutuhan internal masing-masing kementerian, lembaga, atau Pemda. Jadi ada upaya nyelarasin kebutuhan spesifik instansi sama gambaran besar kebutuhan nasional gitu. Oke. Prinsip merit sama lingkupnya jelas nih. Itu kayak pagarnya lah ya. Terus, gimana proses konkretnya di lapangan? Langkah-langkah nyatanya gitu. Buat nemuin, ngembangin, sampai nempatin talenta ini. Prosesnya itu celah di pasal 9 dijelaskan sebagai siklus yang jalan terus. Ada 4 tahap utama. Pertama, akuisisi. Ini proses menjaring ya, atau mengidentifikasi siapa aja nih yang punya potensi jadi talenta di antara para ASN. Kedua, pengembangan. Nah, yang udah teridentifikasi ini dikasih program buat ningkatin kompetensi, persiapan karir gitu. Ketiga, retensi. Ini upaya buat mempertahankan talenta-talenta terbaik tadi, biar nggak lepas atau pindah gitu. Dan keempat, penempatan. Ia menugaskan mereka ke jabatan-jabatan target yang udah dipetakan sesuai rencana suksesi. Ini bukan proses sekali jadi, tapi muter terus siklusnya. Tahap akuisisi atau identifikasi itu kedengarannya penting banget ya. Gimana caranya metain siapa aja yang masuk kategori talenta ini, biar objektif gitu. Nah, salah satu alat kunci yang dipakai
Dan ini cukup umum ya di manajemen SDM modern, itu namanya kotak manajemen talenta. Atau sering disebut 9 box grade. Detailnya ada di pasal 18 sama 20. Coba bayangin aja kayak matriks 3x3 gitu. Sumbu yang ke atas itu ngukur kinerja ASN. Seberapa bagus hasil kerjanya sekarang. Terus sumbu yang ke samping itu ngukur potensial. Seberapa besar kemampuannya buat berkembang, buat megang tanggung jawab lebih besar nantinya. Nah, dari kombinasi kinerja sama potensial ini, ASN dipetain ke salah satu dari 9 kotak itu. Mereka yang ada di pojok kanan atas, artinya kinerjanya tinggi, potensialnya juga tinggi, biasanya itu kotak 7, 8, sama 9. Nah, inilah yang dianggap talenta utama. Mereka masuk dalam kelompok rencana suksesi. Jadi prioritas buat dikembangin intensif dan ditempatin di posisi-posisi strategis. Oh, jadi kayak peta potensi lawan kinerja ya. Menarik. Mungkin sebelum kita lanjut nih, perlu kita perjelas dikit kali ya beberapa istilah dari pasal 1 yang sering muncul. Kayak definisi talenta itu sendiri, sama jabatan kritikal itu apa sih maksudnya? Ide bagus itu. Biar nggak salah paham ya, pertama ASN dulu ya. Dalam konteks aturan ini, ASN itu yang mencakup PNS, pegawai negeri sipil, dan juga PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terus talenta. Nah, secara spesifik di peraturan ini, talenta itu nunjuk ke ASN yang berdasarkan pemetaan tadi, misalnya lewat 9 box grid, itu dinilai memenuhi syarat masuk kelompok rencana suksesi. Jadi nggak semua ASN otomatis jadi talenta dalam konteks aturan ini ya, ada kriterianya. Terakhir, jabatan kritikal. Ini jabatan-jabatan tertentu, bisa jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional, yang dinilai sangat strategis, sangat vital gitu, buat mencapai tujuan organisasi atau prioritas nasional. Jabatan ini seringkali butuh kompetensi khusus atau langka, atau dampaknya besar, makanya pengisiannya jadi fokus utama manajemen talenta ini. Oke. Jadi makin kebayang ya gambarannya. Intinya nih, Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2020 ini ngasih kita kerangka kerja yang sistematis ya. Semacam panduan umum lah tentang gimana cara mengelola SDM unggul di birokrasi kita. Basisnya jelas, sistem merit. Tujuannya ya birokrasi yang lebih efektif dan ujung-ujungnya pelayanan publik yang lebih baik buat kita semua. Benar gitu ya? Betul sekali, persis. Ini ya upaya membangun sistem yang lebih terstruktur lah untuk memastikan orang-orang dengan kompetensi dan kinerja terbaik itu bisa mengisi dan bawa perubahan di posisi-posisi strategis pemerintahan. Baik itu di level instansinya sendiri maupun di tingkat nasional. Harapannya ya ini berkontribusi langsung ke pencapaian target pembangunan dan kualitas layanan kita. Sip, jelas sekali penjelasannya. Mungkin ya sebagai penutup nih ada satu pertanyaan buat Anda, renungkan di rumah. Dengan adanya sistem yang terstruktur kayak gini, kira-kira gimana ya potensi perubahan wajah birokrasi kita di Indonesia? Katakanlah dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Dan yang nggak kalah penting juga, tantangan terbesar apa sih yang mungkin bakal dihadapi di lapangan? Biar sistem yang ideal di atas kertas ini benar-benar jalan efektif sesuai tujuannya. Nah itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran kita bersama.